selamat datang di sini. Selamat malam. Ada yang bisa ditanya? Iya, ya, iya. Di sini lagi live kan ya? Iya, benar. Ada yang bisa ditanya? Iya, iya. Saya mau tanya, kan saya kan di Hong Kong kan udah lama. Nah, terus kan suami saya udah nikah ke Bali. Nah, terus kan saya pingin ngurusi surat cerai dari Hong Kong. Kira-kira di sini bisa bantu nggak? Ah, apa itu? Kan saya sudah bilang, pertama, Iya, saya itu tidak akan ngurusin orang hamil, aborsi. Kedua, saya tidak iya. akan ngurusin orang bercerai. Yang ketiga, saya Oke. nggak ngurusin orang yang berutang. Jadi, Iya, saya minta maaf untuk 3 hal. iya, iya. Jadi, Iya. saya tidak bisa bantu. Saya minta maaf. Oh, soalnya kan apa itu namanya, Miss? Kan pihak keluarga, ya suami saya sendiri bukan pihak. Kan dia suruh ngurus surat gitu, terus aku kasih uang, tapi dia nggak mau ngurus sendiri. Katanya aku sendiri suruh ngurus gitu. Malah mertua saya bilang kalau seandainya suamimu udah tahu kebusukan suami ya, terus bilang seandainya suamimu nggak mau tanda tangan, nanti bapak yang tanda tangan. Soalnya dia sendiri juga tahu waktu itu KDRT eh, malam lebaran putih. Mm-mm. Nah, terus dia itu apa itu karena mungkin cucinya lagi kalah, Mm-mm. terus dia teh mungkin saya sampai babak belur ya seperti orang dikirain orang kampung kan, dikira orang kampung saya itu membunuh suami saya. Mm-mm. Terus aku mau lari keluar rumah karena rambut saya lagi panjang sampai sampai memar banget. Nah itu rumah tua itu kan ada apa itu grendel itu loh Miss, yang buat nutup pintu kalau orang rumah tua kan seperti itu. Nah aku itu mau buka pintu, terus sampai itu suami saya jambar rambut saya sampai sampai aku tertanteng. Terus kan tangan saya kan otomatis kan itu kena kena grendel itu nggak terasa. Telapak saya itu nggak terasa kalau kalau itu apa kalau namanya kalau berdarah-darah. Mm-mm. Nah terus sedangkan suami saya itu ya mukulin sampai sampai ya seperti berkelahi gitu. Nah, terus kan muka saya berdarah semua sama baju. Nah, aku lari keluar, mertua saya sebelah rumah. Nah, mau keluar rumah, kan aku teriak-teriak minta tolong. Mungkin suami saya lagi salah. Nah, terus sampai itu keluarga kampung situ keluar semua, karena lagi lembur kerja gitu. Mm-mm. Nah, terus kampung kampung saya pada keluar, pikiran saya bunuh suami. Terus dipegangin sama aku. Nah, terus aku kan lari ke mertua, pedal-pedal pintu. Mm-mm. Pedal-pedal pintu, nah terus dia, terus mertua itu keluar, keluar rumah ada apa gitu. Terus aku bilang kalau suami, oke lah kan, saya oke kan sama. Nah, terus dia bilang, kenapa nak? Terus itu si ayahnya si A anakku kan. Terus ayahnya si A itu mukulin aku. Terus kan dia datang ke rumah. Kelihatan darah itu di lantai, Miss. Karena itu aku nggak terasa tangan itu sampai sampai sobek karena kena kena kita dinarik grendel pintu itu tadi. Mm-mm. Nah, terus itu udah lama banget kan aku masih umur sekitar kelas 4 SD lah. Yang pertama sekarang kan anakku sekarang kan udah udah punya anak 3 sekarang. Mm-mm. Nah, terus sampai itu kan aku mungkin suamiku mulai insaf apa gimana, kita rujukan ingin punya anak. Nah setelah itu aku dapat anak lagi yang kedua, diambil sama kakak ipar karena visa aku lagi turun waktu itu tahun 2000 visa aku turun. Nah terus visa aku turun itu aku bilang aku lagi hamil, tolong ya kalau diminta ya nggak apa-apa aku kasih, tapi harus dirawat baik-baik. Sampai sekarang pun juga udah nikah aku yang kedua. Mm-mm. Terus yang ketiga itu sekarang insya Allah hampir 12 tahun.
yang ketiga. Nah, setelah yang ketiga itu aku bilang sendiri, nah mama nggak mungkin akan pergi ke Hongkong lagi. Karena waktu itu nih saya pertama kali datang ke Hongkong tahun 96 masih bujang. Umur 19 tahun. Umur 19 tahun masih bujang tahun 96. Nikah sampai punya anak 3 itu. Nah, terus setelah itu anak yang ketiga ini aku bilang setelah lahir, aku bilang nanti nak, mama nggak mungkin akan pergi lagi ke luar negeri, aku akan jaga kamu. Nggak sampai itu waktu tahun baru nih, anak saya itu umur 3 bulan. Suami saya selingkuh lagi, dan selingkuh udah 3 kali nih. Sampai selingkuhannya aku telepon, aku kasih suara mertuaku sama mantan istri suamiku kan itu hampir mirip gitu loh, hampir mirip. Nah terus cuma mertuaku aku suruh telepon, Pak tolong telepon ini si perempuan, soalnya telepon terus sama orang perempuan itu mis janda anak satu. Ternyata kamu ada hubungan apa sama si suaminya si ini, dia bilang seperti itu. Nah terus dia bilang gini, lah kalau kamu kalau masih ada hubungan tolong lepasin. Dia katanya udah nikah siri lah gini. Ya nggak masalah, yang penting kamu lepasin. Nanti bapak yang akan ngasih modal kamu. Itu kata mertua aku. Nanti bapak yang akan, saya bukan bilang bapak, nanti saya akan ngasih modal kamu buat istilah seperti bantu lah, soalnya kamu janda anak satu. Kan janda istilah kan ibarat kata itu janda seperti bantu. Kan suami saya lagi nidurin dia ya istilahnya kawin siri, kan dibantu kan nggak masalah sih ya. Saya ikhlasnya gitu. Nanti saya kasih kamu modal, tapi jangan ganggu rumah tangga anakku sama menantu. Soalnya menantuku ini, saya kan menantunya, menantu mertuaku itu bilang, kalau kamu menantuku ini orangnya ini soalnya keras bekerja. Dia itu ya nggak kepingin rumah tangganya berantakan. Aku masih maaf nih sama suamiku kalau dia itu kalau dia itu gini-gini aku masih maafin. Dia pemabuk aku maafin. Terus dia penjudi aku maafin. Terus dia selingkuh juga aku maafin. Selingkuh nggak 1-2 kali, 3 kali mis. Terus yang pertama itu nikah siri. Aku suruh ngizinin. Aku ada di Hongkong. Ya nanti kalau kamu mau menikah, otomatis nikah aja di rumah dia, jangan sampai di rumahku. Nah setelah itu Lebaran aku tahu kalau dia selingkuhannya itu dibawa ke rumah. Kan otomatis kan aku jengkel. Itu tempat tidur itu dibuat selingkuhannya sama tidur sama suamiku. Nah kan aku tanya sama anakku, itu kenapa ayahmu kok ada di situ sama si pelakor? Nggak tahu Bu, bilang gitu yang anakku yang perempuan. Apa itu yang laki? Anakku yang laki nomor 1, yang nomor 2 itu perempuan, nomor 3 itu perempuan bis. Nah terus dia bilang gini, ya nggak tahu Bu, soalnya ayah langsung bawa si A itu ke sini. Nah kamu kok ngizinin? Ya aku nggak bisa bilang itu ayahku. Terus dia kan ngerti kalau ibunya ini lagi mencari nafkah di sini, Miss. Aku juga tahu kalau dia itu selingkuh, tapi aku bertahan demi anak. Tapi aku disuruh nyerein. Aku bilang gini sama dia, kalau seandainya memang aku kan disuruh urusin surat cerai, Miss. Aku nggak mau. Kalau seandainya kamu mau nikahlah. Tapi kamu kalau kalau aku suruh ngurus surat cerai, ya maaf. Aku selagi ada orang yang mau nikah sama aku akan urus surat cerai. Kalau belum ada yang mau nikah aku sampai kapanpun aku nggak akan nikah. Urus surat cerai. Kamu aku kasih uang 3 juta. Aku nikahku ada di Malang, Miss. Kamu aku kasih uang 3 juta untuk urus surat cerai. Aku nggak punya uang untuk saya mondar mandir. Itu urusanmu, yang penting aku 3 juta. Padahal waktu itu 3 juta itu udah banyak banget, Miss. Banyak banget.
Kalau kamu mau ngurus surat cerai, aku kasih 3 juta. Nanti selebihnya kamu yang urus. Kan enak kan aku bilang gitu. Dia nggak mau, suruh aku yang ngurus. Terus aku cerita sama mertua. Mertua bilang, kalau dia memang nggak mau ngurusi surat cerai, nggak mau tanda tangan, bapak yang akan tanda tangan. Soalnya bapak tahu kejelekan juga kejahatan dia. Itu satu kampung ngerti Miss kalau aku di KDRT sampai segitunya. Pukul-pukulan pasrah, Miss ini pasti tahu Miss pasrah mesin. Pasrah mesin kayu itu kan ada panjangnya yang seperti aluminium itu Miss. Mau dipukulin ke mata aku. Untung saja aku itu nangisnya kuat banget. Sedangkan mantan suamiku itu pekerjaannya berat banget. Kiri kanan itu selalu bawa beban berat 50 kilo kan kuat banget Miss kerjanya dia. Nah terus kalau aku dulu itu pelatih senam jadi kan aku juga sibuk juga bisa juga pokoknya aku ini orangnya nggak mau diem kerja pun juga oke, bantuin tetangga dulu Miss. Nah terus setelah itu si suamiku bilang, ya aku nggak mau ngurusin surat cerai. Kalau kamu mau, aku juga mau nikah. Loh, kalau kamu mau nikah, kamu yang kamu sendiri yang mengkhianati rumahku. Aku belum pernah namanya selingkuh, belum pernah rasanya selingkuh. Aku nggak kepingin selingkuh itu ada. Kalau kamu mau, kalau kamu selingkuh itu urusan kamu. Yang penting aku lirai nggak pernah selingkuh. Mbak, sebentar. Posisinya kamu ada di mana sih sekarang? Aku ada di anakku lagi beol. Oh, bukan, kamu di mana? Posisimu ada di mana? Oh, ada di Hong Kong. Sekarang ada di Hong Kong. Oh, posisimu ada di mana? Oke. Aku subscribe-nya Miss Yuni. Oke, sama posisi di Hong Kong. Oke. Nah, Miss Yuni jelaskan ya. Karena Miss Yuni kan tidak ingin membahas 3 hal. 1, aborsi, 2, perceraian, 3, hutang piutang. Jadi Miss Yuni kasih nomornya itu pengacara ke saya. Coba komunikasi dengan pengacara. Karena tentang 3 hal itu Miss Yuni tidak ikut. Ya. Miss Yuni hanya mendengarkan curhat saja. Miss Yuni hanya mendengarkan curhat saja, tapi hanya 3 hal yang Miss Yuni tidak akan terima dan tidak akan membantu. 1, aborsi, kedua perceraian, dan ketiga adalah hutang piutang. Jadi Miss Yuni nggak mau ikut. Sudah tak kasih nomornya pengacara, coba ngobrol dengan pengacara, Mbak. Oh iya. Makasih Miss Yuni. Terima kasih. Oke, selalu Miss Yuni katakan bahwa Miss Yuni ada 3 hal pantangan dalam hidup Miss Yuni. 3 hal ini saya tidak akan pernah berani melanggar. 1, aborsi, 2, perceraian, 3, hutang piutang. Jadi Miss Yuni tidak akan pernah ikut campur dengan 3 hal ini. Jadi kalau kalian hanya ingin curhat, tapi 3 hal ini saya tidak akan mengiyakan. Saya tidak akan pernah mengiyakan 3 hal ini. Aborsi, perceraian, dan hutang piutang. Jadi saya minta maaf ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian masih curhat-curhat yang lainnya, mungkin saya masih bisa terima. Tapi kalau tentang 3 hal itu, saya minta maaf, saya lebih memilih untuk mengatakan tidak untuk semua itu.